Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan FD Channel. Pada video kali ini saya akan mengulas cara mengoperasikan RTI bisnis atau juga cara menggunakan RTI bisnis untuk calon investor. Bagi untuk teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga jangan lupa di like, komen dan juga di share jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja. Aplikasi ini sangat membantu untuk para investor saham yang menginginkan data dasar dan analisanya. Hal itu karena RTI menyajikan data yang cukup lengkap dari data fundamental, data profil perusahaan, serta kepemilikannya. Teman-teman hanya cukup mendownload aplikasi ini di Google App Store dan teman-teman mendaftar dengan email lalu mengkonfirmasinya. Dan semua itu tentunya dilakukan dengan gratis. Langsung saja untuk videonya. Di fitur pertama di sini ada trade. Trade ini bagi yang belum berinvestasi saham atau ingin belajar masuk ke pasar saham, di sini RTI menyediakan simulasi penggunaan data yang real. Juga memberikan fitur trading virtual sehingga teman-teman dapat bertransaksi saham layaknya seperti menjual beli saham yang sesungguhnya. Saat ini masih jarang penyedia aplikasi simulasi trading saham yang memiliki fitur trading virtual seperti di RTI bisnis. Dan yang selanjutnya di sini ada menu market. Setelah teman-teman mendownload RTI, grafik indeks harga saham gabungan atau IHSG atau juga IDX yang terpapar di sini di RTI, di baris atas terdapat tulisan ini 1 hari, 1 minggu dan 1 bulan, bahkan ke 1 tahun, bahkan ke 5 tahun, yang jika teman-teman klik akan menunjukkan pergerakan IHSG dalam tempo waktu yang dipilih. Di baris bawah ada open, high, low menjelaskan tentang harga awal IHSG. Di tengah-tengah ini ada high dan di kanannya ada low. Itu menunjukkan open yang menjelaskan tentang pembukaan awal IHSG dan low capaian terendah IHSG dan ada market cap. Market cap adalah nilai kapitalisasi pasar yang terjadi di hari tersebut. Dan di bawahnya di sini ada indeks diary, di mana di dalam 1 bulan ini kan ada Desember dan Januari, menunjukkan kinerja saham, apakah saham itu naik. Yang seperti warna hijau ini itu menunjukkan saham pada hari itu naik dan yang merah sebaliknya. Dan untuk yang berwarna pink itu menunjukkan bahwa saham pada hari itu libur. Jadi dan langsung di bawahnya ini ada indeks performance yang mana ini rank menunjukkan pergerakan yang disajikan dalam grafik. Dalam 1 hari IHSG mengalami kenaikan berapa sampai juga 5 tahun yang dialami, kenaikannya yang dialami, atau juga jika merah mengalami penurunan dalam beberapa waktu yang ada di indeks perform. Dan ada juga di sini investor cut yang menu market menjelaskan gambar secara umum mengenai jual beli saham di pasar modal. Terdapat volume share, dapat terlihat frekuensi buy dan juga frekuensi sell, dan juga forex domestik, artinya volume jual beli yang dilakukan oleh asing dan domestik yang terjadi pada hari ini atau pada hari tersebut. Dan lanjut ke menu indices. Di sini tercantum indeks futur. Adalah menu yang menunjukkan indeks harga saham di negara-negara lain seperti GIF di New York,
seperti di DE dolar indeks atau juga di New York, dan juga di sini ada Asia seperti nikel 225 indeks di Tokyo, HSI di Hong Kong, dan seterusnya sampai Eropa, bahkan juga Amerika yang tercantum di dalam menu ini, di menu indices. Dan yang selanjutnya ada menu watchlist, yang mana ini adalah menu yang kita bisa custom untuk memantau nilai emiten saham secara real time. Berikut ini contoh yang masuk ke menu my watchlist, di mana teman-teman juga bisa edit jika ingin menambahkan menu di sini seperti saya contohkan. Saya akan masukkan di sini ICBP, Indofood. Nah, setelah itu teman-teman langsung masuk ke menu ini, ke menu. Nah, ini ada di paling bawah, Indofood CBP Sukses Makmur. Ada di sini, teman-teman bebas memilih. Dan di sini juga ketika kita masuk ke menu bank, teman-teman ingin memasukkan data atau memasukkan saham Bank Jatim juga bisa di sini. Nah, ini contohnya sudah ada Bank Jatim. Itu untuk menu watchlist. Dan untuk yang selanjutnya ada menu mover. Menu mover ini adalah menu untuk menampilkan emiten saham yang terjual, baik harga saham yang mengalami keuntungan, mengalami kerugian di perdagangan berdasarkan volume penurunan harga saham yang paling banyak dibeli asing dan paling banyak dijual asing secara real time. Di sini akan ada gainer, di mana di sini yang saham-saham mengalami kenaikan pada hari ini, dan juga ada loser, di mana saham-saham yang mengalami penurunan, dan net forex buy, yang di mana di sini saham yang paling banyak dibeli oleh asing, dan yang ini sebaliknya yang banyak dijual oleh asing. Dan di sini juga ada menu di kanannya ini selama 1 minggu, selama 1 bulan, dan selama 1 tahun sampai selama 5 tahun. Di sini ada datanya. Dan terus ke menu chart. Di sini menu chart seperti kita melihat grafik seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang paling atas menurut saya di next saja. Dan di sini ada currency. Currency ini adalah nilai tukar rupiah, di mana di sini ada di atas dolar ke rupiah, juga ada Australian dollar ke rupiah, euro. Di sini menunjukkan currency, yang dimana di sini menunjukkan penukaran mata uang Indonesia ke negara lain. Dan untuk yang selanjutnya P metal ini seperti naik turunnya harga metal. Di situ juga ada seperti silver spot, gold spot, platinum, dan yang lain-lain. Dan yang selanjutnya ada menu news. Menu ini memberikan informasi terkait perusahaan, stakeholder, atau isu yang terjadi di dunia pasar modal. Hal ini penting untuk dilakukan agar investor saham dapat mengetahui kondisi perusahaan dan memberikan data insight untuk mendukung keputusan terhadap saham yang akan dibeli atau dijual di dalam waktu tertentu. Jadi di sini lengkap teman-teman tentang berita-berita yang ada di dalam pasar saham ini. Dan untuk yang selanjutnya di sini ada menu kalender. Di mana di sini menu kalender adalah menu yang menu informasi yang di dalamnya terdapat berita terkait dividen, terkait right issue, bonus, serta waran, stock split. Di sini kalender ini menunjukkan waktu kapan untuk kedepannya siapa yang akan membagikan dividen,
siapa yang akan IPO, dan juga lain-lain. Di sini adalah kalender untuk investor. Dan yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sahamnya ya teman-teman. Seperti kita melihat, saya contohkan Telkom. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan, cara menganalisanya di sini, hal yang terpenting di sini adalah market cap. Di sini kan market cap sebanyak 353,65 triliun, di mana di sini mempunyai kapitalisasi yang sangat besar di dalam Telkom. Jadi ketika suatu emiten atau suatu saham memiliki kapitalisasi yang besar, otomatis saham itu tidak mudah untuk digoreng. Untuk sebaliknya juga, ketika saham itu memiliki market cap yang kecil, maka individu atau bandar-bandar itu bisa memanipulasi harga-harga saham tersebut. Dan di sini market depth juga di bawah ini, para investor yang melakukan penjualan dan juga pembelian pada harga-harga tertentu. Dan langsung dianalisis ya, di sini seperti yang saya jelaskan, price di hari, price performa, dan ke bawahnya pembelian asing dan penjualan asing. Dan di sini top pembelian dan penjualan. Di sini top buyer yang menunjukkan broker-broker saham siapa saja yang banyak membeli saham ini, dari broker apa saja. Di sini kan jelas ada BK, KZ yang menduduki top net buyer, dan ada YP, GR, dan NI yang ada di menduduki top net seller. Dan yang selanjutnya ada finansial, di mana di sini juga penting untuk teman-teman analisa, yang mana di sini ketika aset ini memiliki kenaikan dari tahun ke tahun, di sini menunjukkan saham itu bagus. Dan juga ada liabilitas, juga ada equity, jika terus naik, dan juga itu akan sangat bagus untuk perusahaan. Dan debt jika turun, debt ini hutang suatu perusahaan, apakah semakin naik, apakah semakin turun hutang dalam perusahaan tersebut. Dan lanjut di sini ada news, yang mana news ini adalah berita tentang perusahaan tersebut. Di sini berita-berita Telkom atau berita isu-isu atau juga berita terkini yang ada di perusahaan ini akan tercantum di dalam news. Dan juga CA News juga sama saja. Di sini juga tentang laporan bulanan, tentang emiten-emiten, perubahan, penerbitan SKS, dan juga laporan-laporan yang lainnya. Dan yang selanjutnya ada profil. Profil ini menunjukkan untuk melihat sejarah perusahaan dan jajaran komisaris, tentang company history, kapan perusahaan ini di listing, dan juga efektifnya, dan juga berapa sih IPO price pertama perusahaan tersebut, IPO share, dan juga underwriternya dari bank mana. Di sini kan ada Bahana Sekuritas, Dana Reksa, dan lain-lain. Dan shareholder composition, di mana di sini ada kepemilikan saham negara Republik Indonesia, seperti masyarakat di sini memegang berapa persen saham tersebut, dan juga ada jumlah pemegang sahamnya. Dan yang di bawahnya di sini ada kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi. Dan untuk board komisioner di sini juga ada tentang komisaris, siapa saja komisarisnya, dan
siapa saja direkturnya. Di sini tercantum jajaran-jajarannya, jajaran komisaris dan juga jajaran direkturnya. Dan yang selanjutnya case statistik untuk investor ini sangatlah penting. Karena apa? Di sini ada menu earning per share yang dimana menunjukkan pendapatan di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4, dimana di sini dari 2017 sampai 2020 apakah mengalami kenaikan, bahkan apakah mengalami penurunan, dan juga ada IPS, DPS dan DPR. Untuk yang selanjutnya di sini tercantum seperti finansial year end yang pada Desember, isu share dan juga market cap sebanyak apa, dan stock index. Di sini juga ada fundamental tentang penjualan, tentang aset, tentang liability, equity, cash flow dan operating profit dan net profit, yang dimana besarnya berapa triliun di situ tercantum di atas. Dan earning tentang dividennya berapa, revenue per share dan juga sampai ke bawah. Dan di dalam valuasi ini ada dividen yield, yang mana dividen yang dibagikan dalam 1 tahun itu berapa persen, dan juga price earnings ratio. Untuk investor ini melihat murah mahalnya harga saham itu pasti dilihat di upper dan juga di book value, dimana ketika ada yang bilang jika upper itu di bawah 5 maka saham itu tergolong saham murah, dan jika price book value ini tidak sampai angka 1, saham ini juga murah. Karena apa? Harga saham itu menurut book value-nya. Kalau kita lihat earning, harga dalam book value perusahaan tersebut adalah 1027, maka saham ini mempunyai harga yang 3 kali lipat. Dan untuk yang ke bawah ini ada profitability, di mana juga dividend payout ratio, gross profit margin, operating profit margin, net profit marginnya, terus ada juga ROI dan ROA, di mana di sini juga penting jika suatu investor menganalisa ini sangat penting untuk dilakukan, berapa ROE-nya, berapa ROA-nya, itu sangat penting. Jika semakin tinggi maka semakin bagus perusahaan tersebut. Dan di liquidity di sini ada debt equity ratio atau DER, di mana perusahaan tersebut mempunyai hutang di atas 100%. Dan juga ada cash ratio, di mana perusahaan itu mampu membayar dalam memegang cash sebesar 27,44%. Dan quick ratio dan current ratio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang tersebut. Jadi untuk yang selanjutnya ada crop action. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di crop action saya memilih sub menu dividen ini, yaitu keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemilik saham. Terlihat bahwa pada tanggal tanggal cum date, ex date, recording date, payment date, di sini menunjukkan di tanggal tersebut perusahaan ini akan membagikan saham pada waktu tertentu, seperti yang dijelaskan di menu data ini. Price-nya seperti berapa yang akan dibagikan itu masuk ke price, dan juga cum date, kapan terakhir
data investor terakhir yang akan menikmati dividen, dan juga kapan perusahaan itu membagikan dividen. Mungkin hanya itu yang saya akan jelaskan untuk RTI bisnis. Saya hanya menjelaskan tentang fitur-fiturnya dari menu trade sampai ke kalender. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan atau juga ada yang belum dipahami, teman-teman bisa langsung saja komen di bawah ini. Insya Allah jika ada saya ada waktu, langsung saya akan balas. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.